Selamat malam Jebratim, baru hari Selasa udah opening sendiri lagi. Kemarin ada Afif, tapi yang cewek-cewek lagi pada sibuk. Intan di Makassar, Nesa lagi di Bali, duitnya nggak habis-habis, buang-buang duit, foya-foya. Emang cuman buat nyari eksistensi. Tapi itulah bedanya sama gue, tetap berusaha mencari cuan di sini karena gue bukan mereka. Dan pastinya, yuk pulang yuk Nesa sama Intan, kita rindu. Bukan gue yang rindu, tapi Jebratim pada rindu sama kejernihan dari Intan dan juga Nesa. Kalau ngeliat TV itu ibaratnya aduh, ada apa masuk? Gerudak-geruduk. Hai, gila, ini jersey yang ada di Sport Bible tadi ya? Ini siapa yang bikin, Len? Siapa yang bikin CEO? Ini yang bikin tuh CEO-nya CEO. Aduh, Bang Simon, fans Liverpool. Ya. Jadi kalau lihat di Sport Bible, ini baju udah viral, dibikin langsung sama fansnya Liverpool. Emang kalau orang kaya mah nggak ada kerjaan bebas ya bikin-bikin kayak gitu ya. Bukan nggak ada kerjaan, bro. Apa? Ini adalah momen dinanti-nantikan puluhan tahun. Oh iya. Mengalahkan Pertama kali United ya? di kandang sendiri dengan skor yang kurang sih. Kalau kemarin nggak respect mungkin dikasih 8 ya. Iya bisa. Iya kan? Kalau nggak kartu merah. Dan yang luar biasanya selain daripada dia dapat exposure dari media-media luar, Ya. malam ini dia juga emang langsung ke Liverpool. Siapa? Si Bang Simon. CEO-nya CEO Bang Ngapain Simon dia? Nainggolan. Ngapain dapat ini Mau VIP? nonton match. Oh, Nonton ya ada match IFL weekend ya? ini, mau nonton match sama Atletico. Oh. Mau lihat juga ada acara openingnya tempat latihan Tranmere Rovers. Gue langsung sirik dengernya, gampang banget ya ngomongin Tempat kesini. latihan Tranmere Rovers. Iya, terus. Jadi dia pas banget viral di Inggris. Oh, Jadi itu di Inggris? viralnya. Itu yang tadi foto itu yang dipakai baju belakang Enggak mana? di sini, tapi Oh, pas iya. banget dia dapat viral di sini. Iya. Diviralin sama media Inggris juga, media Oh. luar. Pas dia berangkat. Wih, Bang Jadi Simon. katanya udah banyak yang menunggu untuk interview. Jadi dia menolak interview yang lokal. Ya, maunya yang Dia luar- menunggu yang interlokal. nanti udah janjian sama interview yang di luar. Wah, Ya. mahal ya, 1,5 tuh biasanya ya. Hah? 1,5. 1,5. Iya, 1,5 miliar maksudnya. Oh enggak, gue Iya. bilang kalau yang di luar lu nggak usah dibayar. Nggak usah. Yang penting lu dapat exposure, Nah. ya kan? Wow, Itu apa sih skor apa Madura United ya? Wow. Apa sih, MU? Oh iya. wow. Oke, Ya, udah itu doang. udah. Tit. Antit. Harus banget dipajang situ. Aduh, emangnya kalau kalah mah nasib, orang kalah. Oke, kita akan ganti sampai Liverpool kalah sama MU di kandang Liverpool 0-5 ya. Kalau belum, berarti Itu- dia akan di sini terus. Ini setelah berapa tahun bisa begini? Kok ketutup sih? Nggak mau. Ini setelah berapa tahun bisa begini? Artinya nggak mungkin dong diturunin. Tapi juga ada kejutan. Apa? Ada kejutan apa? Bernard bawa baju Spurs MU 16. Jadi ntar ditaruh sini juga. Antit. Oke? Gue mau nyampein itu aja karena gue mau siaran Persija Persebaya. Kampret banget emang. Gue lu. datang ke sini spesial buat ini sama buat nyari. Lu, Vian Prama. Kalau lu nggak balas WA gue polusiin juga ya. Waduh. Udah. Emang ngomong apa sih dia sebenarnya? Yang Hah? di itu kan? Prama, Oh, Prama. marketing kita. Gue pikir yang si MU itu. Iya, disinyalir dia membawa hak gua. Aduh, Ya. Prama. Disinyalir. Kalau hak lo berarti hak CEO berarti hak kita semua juga ya. Iya, bagi-bagi. disinyalir ya. Pantas bonus dia nggak turun. Disinyalir. Iya, Gua sinyalir. masih berpraduga tidak bersalah. Oh, praduga ya karena belum ada Sampai putusan ya. dia menjawab WhatsApp gua dan Oh. telepon gua. Jadi kalau emang ternyata nanti dia bisa klarifikasi dan semua oke, gua akan umumkan juga. Oh. Jadi fair dong. Ya fair. Karena belum dibalas-balas, akhirnya gue sebut nih, tolong balas dan angkat telepon saya. Kalau enggak, gua anggap lu bener-bener salah. Beritikat buruk lah ya, berniat buruk ya kalau Berniat nggak buruk. Berniat buruk. Ya, karena ini mungkin 3 bulan 4 bulan lu punya Iya, salary lah. Iya. Ah, anjing gede. lebih mungkin. Kok gede ya. banget? Ya makanya. Gede banget. Ya, jadi tolong Vian Prama. Intinya gue cuma minta di sini tuh nggak perlu pinter tapi jujur. Nah, kejujuran lu itu gue harap lu beretikat baik menemui gue dan teman-teman untuk balas WhatsApp gue itu aja. Oke? Brengsek lo Pram. Belum. Oh iya. Kalau Kenapa? Kalau tim produksinya visiran gue setahun di sini. Ya mungkin. Brengsek lo Pram. pantesan. Kalau ini belum terbukti, Oh, belum, lu iya, jangan iya. gitu juga. Brengsek lo Pram kalau terbukti Kalau ya. terbukti, ya, oke. Iya. Oke lah, kita lanjut di sini. Aduh, terima kasih CEO udah viral. Lanjut siarannya. Semoga viral juga siarannya nanti dengan jargon-jargonnya. Tai, udah biar aja disunting di situ.
Bang Simon emang, Bang. Ah. Bang Simon emang lo, aduh, lo best deh Bang. Emang kalau buat banter-banteran, tapi jangan ngambek dong Bang kalau dibanter balik. Oke, bercanda gua. Oke, tapi itu bohong Bang, itu tadi bohong. Yang nggak bakal bohong itu adalah GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, produknya lokal dari Indonesia, punya pabriknya sendiri yang selalu menemani DPI dan juga Jabaret Media. Langsung aja cek di e-commerce kesayangan kalian di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain untuk melihat promo dan spesifikasinya. Dan juga follow Instagramnya @geforce_id untuk lihat ada promo juga, beli sekarang, pasang nanti, kapan saja dan di mana saja. Langsung dicek aja spesifikasi dan promo-promonya, atau kalau mau cek-cek harga atau cek-cek kualitas dulu, dijamin kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Oke, dan akhir pekan yang heboh dan seru ini udah lewat akhir pekan yang kemarin. Sekarang ada dikasih sedikit break dari piala domestik dan juga ada sedikit midweek juga, walaupun mungkin MU nggak main di piala domestik ini, tapi ya bisa napas lah minimal. Jangan dibully lagi dari kemarin-kemarin udah kalah sama Leicester, kalah sama Liverpool. Sekarang nafas dulu, oke? Daripada dengerin gua yang sendirian nggak jelas ini dan kursinya sendirian, sekarang gua manggil dua pandit hari ini. Ada Bung Benhart dan juga Papi Repan setelah yang satu ini stand up bola regalik. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Perancis. Iya. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih Ki? Salah. Iya. Bang, salah bang namanya bang Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah. Ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah. Aku stres sendiri ya. Lu boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat aku bodoh. Malam ini ada episode perdana Yuasa Stand Up Bola Regalik yang akan tayang setelah DPI. Jadi siapa kira-kira yang masuk 32 besar melalui penjurian CEO, Popon Kerok, si macan kompetisi, si macan kompetisi, dan host kita Oki Rengga. Selengkapnya hanya di Jabaret TV abis DPI, makanya pantengin terus, jangan kemana-mana ya. Dan sekarang sudah bersama Papi Repan dan juga Bung Benhart. Agak geser dikit dong, duduknya agak geser dikit dong, agak geser. Udah agak biar dekat. Jadi gua ke pinggir lagi nih. Enggak usah, Papi Repan ke tengah dikit. Papi ke tengah dikit. Kalau lihat saya sih Gua bergetar deh. Gua agak alergi soalnya sama yang baju di belakang sana. Kayaknya udah mulai jaga jarak nih. Jaga jarak kelihatan. Aduh, oke. Aduh. Tapi kita nggak bahas MU ataupun Liverpool. Kita nggak bahasnya yang lain-lain dulu, pemanasan. Jangan langsung dikasih yang main course-nya dong. Begitu ya. Kita bahas dulu dari pemain pinjaman dari Atletico Madrid, yaitu Saul, yang sudah dipinjamkan ke Chelsea. Ini apakah mungkin benar keputusan Simeone akhirnya tidak lagi memasang dia dan juga menyampingkan dia di skuad utama dan akhirnya dipinjamkan ke Chelsea? Berarti memang kualitas dia ada penurunan secara drastis dong dari Saul ini. Ya kalau bicara Saul kan memang dia nggak begitu juga hebat-hebat amat kalau bermain di ATM kalau misalnya. Walaupun dia pernah dipanggil di tim nasional ya. Karena kan pemain ini pernah dipinjamkan nih. Iya. Ke Rayo Vallecano kan di 2013 kalau nggak salah baru kemudian bisa balik dan pasti Simeone sudah berpikir nih Ji, mereka bisa melepas karena mereka masih sudah mendatangkan Rodrigo de Paul. Udah ada kan, mereka masih punya Koke di sana, masih oke lah tim ini kalau bisa ada Carrasco di sana masih bisa bermain Llorente. Jadi mungkin di pelepasan dia dipikir kalian penting kan duit masuk. Ya. Kalau asal dipermanenkan gitu. Ya. Dia dipinjamkan ini mungkin 89 miliar ya untuk pinjaman aja sebelum dipermanenkan. Tetapi saya pikir biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja kalau gua ya. Gimana Bung Benhart ada sport science ini biasanya, ada Ini Chelsea kalau Lab. menurut gua ya, Ya, kalau menurut ada penyumbatan. Penyumbatan. Ini kan sport science ya. Udah kayak kan? pembuluh darah. Dari pembuluh darah ada Darah, penyumbatan. Pembuluh darah. Karena ada penumpukan pemain di situ. Oh iya jelas. Tapi Tapi kalau- begitu Papi Betul. kan? Ada penumpukan pemain. Oke, iya, Griezmann datang. Oh. Gajinya terlalu mahal Papi. Ya. Kan? Ada 5 juta euro di sana yang harus diringankan. Jadi Atletico juga punya masalah. Atletico Secara dari gaji. ya makanya dia harus diringankan karena sudah ada penyumbatan. Sudah banyak pemain-pemain yang punya posisi yang sama sementara Saul mengingatkan. Nah, ini ada yang menarik.
di kontraknya Saul, dia punya kewajiban ATM-nya, Atletico Madrid punya kewajiban memainkan Saul minimal 20% dari pertandingan resmi, bukan pertandingan uji coba. Ya. Nah, ini nggak fulfill karena kalau lihat paruh musim terus nanti kena penalti nanti mereka. Kena penalti sebesar 15 juta euro. Itu nggak murah. Kontrak tidak terputus, 15 juta euro udah di depan mata. Salah satu caranya way out-nya meminjamkan. Nah, kenapa Chelsea? Karena last minute dealingnya itu di situ. Oh. Cuma Chelsea yang bisa untuk Bener sih. last minute itu kan? Last minute Iya, itu nggak cuma ada klub Chelsea. lain yang bisa masuk ya. Karena ada gaji sekitar 250.000 yang dibayar bersama dengan Atletico. Tapi intinya tadi penyumbatan tadi, Ji. Oke, tapi Terlalu kalau banyak. kalau ngelihat di sisi gelandangnya Chelsea sekarang kan ya maksudnya kan mungkin yang memang benar-benar pakem ada mungkin Kante sama Jorginho gitu kan. Di sana ada masih ada Kovacic, terus juga ada Mason Mount mungkin ya atau artinya masih ada 2 orang itu masa nggak bisa dikasih kesempatan rotasi sih untuk minimal diajak-ajak kayak gini gitu Piala Kerbo, Piala FA. Sejarah gini, Ji. Belum pernah ada di zaman era Tuchel ketika dia di Dortmund atau di PSG ataupun sekarang di Chelsea, pemain-pemain yang masuk di paruh musim ketika kompetisi berjalan, maksudnya ini bukan ketika di awal musim ya, tapi ketika di last minute transfer itu langsung mendapat tempat, Ji. Oh, jadi dia karena last minute. Berarti ini sebenarnya bukan keinginan dari Tuchelnya mungkin ya, bukan dari Tuchel tapi lebih Karena dari ketika itu manajemen. ketika itu kan Olivier Giroud udah setengah mau pindah. Ya. Terus juga kalau nggak salah satu lagi Tami siapa? Tammy Abraham. Tammy Abraham pindah, terus ditambah satu lagi Timo Werner juga belum dapat feel-nya. Oh, feel-nya. Gue pikir Jadi klub tujuan. dia ini kan pemain false nine juga bisa main dia. Tapi saya pikir juga di sini kenapa dia nggak bisa dapat tempat di sini karena mungkin pilihan dia pilihan opsi keempat atau kelima. Oke. Sudah begitu penuh di sini. Dia mau ganti siapa? Kalau Jorginho main, ada Kante main, ada Kovacic main. Di situ juga kan ada Loftus-Cheek yang bisa bermain ini kan. Loftus-Cheek ya. Ruben Loftus-Cheek yang bisa ada di sana. Kemudian sekarang sudah balik Ross Barkley. Ya. Harus diingat. Jadi tempatnya udah penuh sekali. Dia nggak bisa lagi. Jadi kalau dia dipindahkan atau dikembalikan lagi ya wajar aja. Artinya mau main dulu, di mana dia? artinya dulu Saul yang bahkan dulu harga transfer marketnya waktu di Atletico yang lagi jaya-jayanya sempat ke final Liga Champions itu harga bisa sampai 60-80 juta euro. Sekarang nggak bisa ngalahin Kovacic bahkan sampai sekelas Ross Barkley dan juga Loftus-Cheek aja di pilihan terakhir menurut kalian. Shevchenko, Torres, terus Crespo dulu pernah ada Crespo macam-macam. bisa membalikan telapak tangan dalam waktu 6 sampai 1 musim. Jadi nggak Higuain bisa juga jamin. pernah kan? Higuain. Falcao sampai dicadangin Wah, di itu bangku lebih- di tim Radamel, reserve ya. Radamel ya. Radamel Falcao ya. Itu bisa dalam waktu singkat. Iya, Nah, iya. salah satu kuncinya memang agen pemain juga. Oh. Agen pemain juga bisa mengacaukan karirnya si pemain. Karena Saul Niguez sebenarnya dia ada opsi ketika mau dipertahankan. Cuma tadi klausul ketika tidak dimainkan 20% itu harusnya bisa disepakati sama Diego Simeone. Tapi ternyata negosiasi dengan agen dia lebih pilih ada fee lagi ketika pindah ke Chelsea. Itulah yang diambil. Tapi memang sulit ya, Ji. Ben kalau bisa dia mau bersaing di Chelsea dengan di lini tengah, dia nggak akan dapat itu. Kalau opsinya sudah opsi kelima tuh agak sulit. Dia baru 1 kali main loh di IPL melawan Aston Villa. Mungkin kalau patahin kakinya Kovacic. Betul, Tapi kemudian ya. dia digantikan kan. Tapi Iya, dia iya, dimainkan iya, 2 kali oleh Tuchel bermain lawan Zenit dan terakhir lawan Malmo. Iya, Walaupun iya. digantikan Iya, ya. iya. Kalau di Liga Champions ada main, tapi kalau di IPL cuma 1 kali. Mungkin jam bermainnya yang kurang ini dan dirasakan memang sulit ya. Kalau Kovacic fit, kok Kante fit, ya, Tapi kalau Jorginho dilihat- fit nggak bisa dapat. Lihat terakhir kali main di tempat latihan Cobham Cobham. Training Center. Obam. Cobham ya. Cobham. Dia main. Ini apa nih? Kobam. Ini Cobham juga. Kobam dulu. Ini Kobam dulu lah. Oke. Dia tuh main kasar. Oh, kayak orang Spanyol bisa main kasar juga ya? Dia mainnya kasar. Cantik. Iya. Saul Niguez mainnya kasar. Kalobah kalau gitu, kalau nggak salah Kalobah, Natal Cobham Kalobah ya. Kalau itu kena korban juga. sama Saul ya. Sama Saul tackling yang cukup keras. Nah, itu juga ngasih warning juga buat Thomas Tuchel. Wah, ini pemain memang belum fill in untuk main di Premier League karena sangat bahaya. Apalagi mungkin dia kebiasaan main di eranya Simeone yang lebih banyak Keras. defense, keras, physical, ya. lawan apa Koke sekarang juga pindah begitu ke kan. Chelsea yang mainnya Iya. Padahal di berubah. awal-awal dia datang ada
terlalu tinggi Iya ekspektasi buat kan, dia ya. ini pemain yang tadinya pemain katanya yang- iya. segitu harganya 80 juta, penggantinya Xavi Iniesta di timnas Spanyol gitu ya, Betul. ternyata bisa bermain di beberapa posisi Iya, kan, iya, yang iya. bertahan, Versatile. ya kan, di box to box bisa menyerang. Itu yang Tapi akhirnya jadi ternyata ini bumerang. kan, iya, betul. Itu yang buat bumerang buat Thomas Iya. Tuchel. Saul gagal permanen sama Chelsea. Kita lihat apakah memang dia nasibnya semakin terombang-ambing di Atletico atau justru musim depan bisa mendapatkan apa ya kesempatan baru di tangan Di Simeone. Granada lah ya. Atau Kadis. Atau Cadiz, ya. Atau Barcelona mungkin yang lagi butuh ya, Aduh, mungkin ya. Barcelona. Tapi kita nggak tahu, nggak ada duit percuma, nggak usah ngomongin Barcelona. Tapi kita ngomongin dari Chelsea yang juga begitu kemarin menang besar. Ini kelihatannya skuadnya juga udah semakin pakem. Tapi kita lihat di sana ada mirisnya. Kalau back terbaik dunia kan, back termahal dunia kan kita tahu lagi dibully habis-habisan gitu ya. Iya. Tapi ini ada kiper termahal dunia yang mendem gitu aja jadi Kepa, cadangan. Kayaknya puas gitu. Ini kok kiper yang kayak kelihatannya nggak punya ambisi lagi gitu. Ketika dia jadi cadangan kok dia nggak ada pergerakan, nggak ada apa gitu. Ini kalian melihatnya apakah memang Kepa akan berakhir lama di Chelsea? Tapi Ya, kalau bisa melihat ini kan yang penting kan Kobam, fulus. kobam. Kobam dulu. Yang Kobam penting dulu. Kobam dulu. Kobam. Yang penting kan Estes. fulus bagi dia kan. Gajian Fulus. terus oke, mau per minggu enak. Karena dia tahu ketika Gary Mendy emang. datang, dia tersisi udah pasti. Lawan Mendy. Oke, Tunggu Mendy ya. Tunggu Mendy cedera, apalagi kan Mendy lagi bagus-bagusnya Iya. ini. Tempatnya bisa dia dapat kalau Mendy memang cedera. Jadi saya pikir ya dia pasrah aja di situ menjadi kiper kedua. Tapi dia masih muda loh, Pi. Maksudnya masih Betul. muda, harusnya masih ambisius dan masih mengejar itulah challenge, bukan lagi sekedar mungkin kayak dulu kiper-kiper tua kan udah tinggal menikmati Siapa suruh masa dia tua. berkelahi sama Sari waktu itu kan. Rame sama Sari kacau waktu itu kan. Nah, itu yang Cuma- membuat dia kan. Iya. koefisien pertandingan dia tetap tinggi, Ji. Kenapa gue Karena- tetap yakin dia ada di tim nasional Karena- Spanyol? buat Salah cadangan. satunya dia bermain di Piala Liga, dia main. Ya di Piala Liga Oh, kayak iya. gini. Dia ya. di Piala Liga main. Piala FA Dia juga. dipastikan juga kalau tidak fit 75% Mendy. dia akan main. Tidak fit 75% itu artinya kecapean. Ya, masuk angin kemarin Masuk ada yang 75% angin. fitnya ya. Nah, dia pasti main. Jadi gue bilang tadi, jadi dia tetap ada koefisien, dia tetap bisa dapat di tim nasional utama. Ini udah cukup buat dia. Tapi Di kalau Piala Super iya. Eropa main nggak dia waktu itu? Apa? Piala Super Eropa. Piala Super main nggak? Main kayaknya Main. Dia yang main deh. Iya. Ya maksudnya untuk piala, berarti piala-piala yang nggak Piala-piala. begitu prioritas ya. Ya, Piala Kebo lah. Ya. Dan Jadi ini kalau- memang style kompetitif yang mau coba dimainin sama Thomas Tuchel. Iya, Kita tahu kan nggak ada di tempat yang aman, Papi, ya kan? Ya tapi kan sudah bagus dua itu kan. Ada Mendy, ada dia. Jadi udah memang Sudah pilihan bagus. pilihan yang bagus bagi Chelsea dapat dua kiper yang oke lah. Ya ini mungkin mirip sama Donnarumma jadi cadangannya nafas gitu misalnya ya. Tapi mungkin bedanya Donnarumma kan dibelinya gratis, nothing tulus. Iya, Kalau ini kan gratis. kiper termahal dunia udah puas. Gratis itu di angkanya, Ji. Oh iya. Digajinya Iya, luar gajinya biasa. gede Gajinya gede banget. Gaji gede Belum banget. agennya ya, 600.000. Iya, belum agennya. belum di agennya. Dan itu akan bertumbuh kalau setiap kemenangan didapat ketika si Donnarumma main. Oh, cuan Satu lagi buat kemenangan, agen. cuan Pasti lagi. ada bonusnya ya. Pasti Iya, ada iya. bonusnya. Nah, begitu ditransfer, Iya. dapat juga tuh AC Milan, nambahin lagi tuh. Tapi enak juga Fee-nya. mungkin jadi Kepa ya, selain kiper termahal dunia dia mungkin jadi kiper cadangan termahal di dunia yang santai-santai aja dapat duit segitu Itu gedenya ya. dia, fulus, Tapi aneh, fulus. tetap aneh menurut gua karena ini nggak punya ambisi, masih muda untuk bermain untuk kompetitif di tempat utama. Tapi kita lihat nasibnya Kepa akan seperti apa. Kalau kita melihat dari Chelsea yang begitu kemarin menang perkasa 7-0 lawan Wow, Norwich. Sekarang Norwich. dengan lihat tadi perkiraan pemain ini, apakah sekarang waktunya ini kan kita lihat Loftus-Cheek pergi pulang nggak pernah bisa mendapatkan tempatnya ini sampai Aneh, kapan gua nih nggak ke Barkley setuju nih. juga. Ada nama Saul di sini, Papi. Nggak setuju Nah, nih. ini ya, mungkin ini starting harapan 11 dari itu yang mereka jebret media nih kayaknya. Enggak, mereka bermain pada saat mungkin lawan Aston Villa di putaran ketiga Piala Liga. Mungkin. Oh iya, ada pasangan Ziyech, ini ada kan. Ziyech. Betul, iya, betul, ada, betul, ada, betul. apalagi Ada di belakang Sarr, ada ya. Sarr di belakang kan. Ada Sarr. Mungkin. Iya, iya, Tapi iya. Barkley kan waktu itu belum main itu. Barkley belum ada. Iya. Saul sama Loftus-Cheek ada situ. Hudson Odoi ada. Odoi. Saya pikir kan Ziyech juga ada. Ziyech sekarang mainnya cuma di ajang-ajang kayak gini kali ya. Betul. Di liga udah mulai nggak dapat tempat juga dia sebenarnya kalau Ziyech. Dengkulnya terlalu rigid ya. Kebanyakan dia. Terlalu kebanyakan. Kebanyakan ya. latihan latihan maksudnya ya. Kebanyakan Iya, iya. dribbling kali Ya, oke. Nah, sekarang kalau lawan tapi Southampton bukanlah tim yang ibaratnya tim yang sering menjegal tim-tim besar. Dengan pemain seperti ini rotasi, apakah ini artinya piala domestik seperti ini bukan prioritas buat Tuchel atau bahkan dilepas gitu aja?
menang syukur, kalah ya bodo amat gitu. Menurut kalian seperti apa? Karena lawannya Soton bukan tim remeh sebenarnya untuk lawan tim besar, untuk biasa Tapi jadi kalau dengan posisi seperti ini kan bisa atasi sama Soton kan. Iya. Karena kalau Aspi main ada di sana, ya ada Kepa masih bagus, ada Alonso kan. Iya, iya. Itulah untungnya bagi Chelsea dan Tuchel karena Kedalamannya mereka sangat- iya dan mereka sangat punya kuat ya. kedalaman juga bagus. Jadi pemain siapapun yang dimainkan Nah, enak iya. ini. Iya kan? Aspi itu nggak masuk ketika berhadapan dengan Norwich bukan karena cedera loh. Ya kan? Iya. Karena emang disiapin di pertandingan ini. Artinya memang Tuchel kalaupun tersingkir nggak di fase ini. oh, Dia oke, berharap yakin minimal dia. perempat final, semifinal. Semifinal lah. Iya. Kalau ini. Tapi mereka Atau akan itu. coba. Iya, Iya. betul sekali. Di Nah. belakang juga depan juga bagus tuh. Ini Sebenarnya sebenarnya masih nama tenar ini sebenarnya. ini Iya. sebenarnya ini squad jualan nih. Squad marketingnya si ya kan? Squad jualan nih. Karena- Ada Sar, ada Saul, Betul. ada Loftus-Cheek. Loftus-Cheek. Ini unwanted potential midfielder they ever had. Wah. Kenapa bisa begitu Bung Menhan? Saul sama Sering dipinjem-pinjemin tadi. Oh, iya, iya. Sebenarnya gaya permainannya nggak cocok. Kalau sama Frank Lampard mungkin cocok. Mungkin ini ya skuad potensial Jablay gitu ya. Maksudnya pemain-pemain yang jadi Jablay Nah, dipinjam bisa sana jadi, sini, bisa dipakai jadi sana itu. sini. Nah, Dan ini dia nih. ini Ini Loftus-Cheek dia ini kan 2 kali dipinjamkan kan? Iya, ya kali makanya Tidak Jablay bagus kan, juga. maksudnya Lawan Crystal dipinjemin. Palace dipinjamkan Crystal Palace juga nggak bikin apa-apa di sana kan? Dipakai Terakhir lawan sana. Fulham. Iya, benar. Ya, musim lalu. 1 gol juga dari 30 Posisinya pertandingan. juga agak nanggung, kadang-kadang di gelandang sentral, kadang-kadang agak advance ke depan, tapi kayaknya nggak pernah mendapatkan posisi terbaiknya. Dia Ya. agak bagus waktu di Sari saya pikir. Era Sari. Era Sari. 2018 2019 Sama saat satu itu. tadi, Malang Sar tadi. Oh, Dia iya, emang aduh. Malang. Dia Emang emang Malang Malang, nasibnya ya. Iya. Ya tapi Nggak nggak apa-apa mungkin, lah, nggak mungkin. nggak apa-apa, tetap dibayar. Artinya ya Iya. Jablay yang dibayar. Yang penting tiap minggu Tetap full. lulus. Ya makanya, ya makanya ini Iya, aja iya, Jablay iya, aja dibayar, iya, apalagi iya. pemain masih Pemain. dibayar. Oke, tapi prediksi skor di Piala Carabao ini akankah dengan skuad yang seperti tadi, apakah tetap akan menang meyakinkan atau menurut kalian akan Saya pikir menang. akan Kalau saya, tight? saya menang. Kan 2-0 menang ya, menang bisa besar. lah. Bung Kalau Menhan, gue kayaknya tersingkir di sini nih. siapa? Oh begitu ya? Chelsea. Chelsea, serius. Sengaja Kalau dilepaskan mainin sini. kayak gini ya Sengaja maksudnya. dilepaskan Berakhir akan di sini. untuk fokus di UCL gitu Ya. sama IPL. Iya, betul Pak. Kalau saya masih bisa menang. Masih bisa menang ya? Mungkin tersisi di perempat final, di semifinal. masih Harapannya bisa lah. begitu, tapi Iya. tadi kalau itu skuadnya dipasang bukan keinginan dari teman-teman dari Jebret Media kan tadi kan. Itu benar-benar Bukan. prediksi, itu benar-benar prediksi kan. Dicari. Itu Ya. yang mungkin jadi titik lemah. Secara head to Pak. head kan masih lebih bagus dari Soton. Iya, Kalau iya, melihat benar. starting 11 dia dengan Benar. Soton Betul tuh Pak. nggak Tapi ada. gue ngelihat karena tadi pemain-pemain yang nggak rutin main di reguler itu Wih, masalah pasti. Ini pemain-pemainnya luar biasa. Walcott dulu kan, dari Arsenal Walker dulu. Peters mana ini? Oh, nggak ada Walker Peters. 17 tahun dulu masuk timnas Inggris, Walcott kan. Walcott, sekarang ada di sini. Oh. Ada Nathan Romeo. Redmond. Iya, iya, iya. Ya kalau ini kalau pasangan seperti ini kalah ini. Kalah ya? Kalah ini. Kalah ya. Kalau main begini Ada kalah. Romeo bekas main Iya. Chelsea juga. Iya, iya, iya. Apalagi bermain di Stamford Bridge kan? Nah, ini nggak akan mungkin. akan sulit ya sepertinya Akan melihat sulit. Chelsea. Sulit, akan Kalau sulit. begini. Oke lah udah, fans Chelsea yang kemarin marah-marah minta dibahas, itu udah cukup dibahas ya. Lawan Piala Carabao lawan Soton di Piala Carabao nggak begitu Tapi penting. Awas. lolos, tapi mohon maaf. Dia nggak lolos katanya. The Mohon Blues maaf. Saya sampai di lolos sini The Blues. saja. Serang fans The Blues. Sampai di Serang nih. Serang anti Chelsea. Ini Tahu sendiri kan dia fans tersisi. apa? Tottenham. Makanya bilang Chelsea kalah. pantas sesama London. London ya. kalah. Oke, Waduh. kita pindah dari Chelsea, kita pindah ngomongin Liverpool yang juga main lawan Preston. Ini sih, ini kita nggak ngomongin soal pertandingannya yang kita tahu mungkin di atas kertas. Ya Liverpool sama MU aja hasilnya tahu sendiri tadi kan baju Ya. ada baju di sana. Sekarang lawannya Preston. Kita ngomongin dari dari kondisi cedera-cedera pemainnya kemarin Milner sama Naby Keita. Ini apakah udah mulai ada tanda-tanda buruk? Karena kan klub memang sering memainkan pemainnya itu aja kan. Apakah ini memang akan ada indikasi kalau sampai cedera bakal ada pertanda buruk buat Liverpool kayak tahun lalu kalau sampai badai cedera lagi ada? final ketika Salah cedera di tengah pertandingan, ended Kelar. kelar. Madrid kan? ya. Madrid, ya. Terus Terus Liverpool 2 musim lalu lari cukup bagus, Salah lagi ya. Ya. Cedera akhirnya keteteran. kalau tahun lalu back-backnya hilang semua. Back-backnya hilang-hilang semua, termasuk kemarin ini kalau nggak Sekarang salah. banyak gelandang nih. Nah, Fabinho, Harvey Elliott, ya. Ini Elliott. parah nih, paling parah nih Harvey Elliott nih. Lawan Leeds kemarin ya. Harvey Elliott, Thiago, Naby Keita, James Milner, Fabinho ya. Ya. Jadi semua ini ditentukan di tengah semua ini. Ya.
Paling bagus. Jadi, Tapi nggak begitu masalah sebenarnya karena kan kayaknya kekuatan Liverpool dari lini serang dan juga fullback dan wingback tengah back tengahnya artinya kan kalau walaupun gelandang-gelandang. kedalaman mereka tidak sebagus Chelsea, tidak sebagus City, tapi saya pikir mereka masih punya Ox paling tidak. Oke. Hendo masih ada Ya. untuk netralisir di Oh iya, tengah. ada Hendo ya. Oh, benar. ini jersinya nih. Kemudian Curtis Jones, ya, dia Curtis Jones masih ada ya. Betul, ada Curtis Jones juga. Masih bisa Kemarin main ya, Papi Iya, ya. kemarin main. Jadi bisa dimanfaatkan. Atau kalau memang sial-sialnya terlalu sedikit, Trent bisa didorong lebih ke atas. Posisi dari Trent bisa ada Neco Williams, Oke, pemain ya. muda kan. Pemain muda. Mereka masih punya Joe Gomez, masih bisa Gelandang dimainkan. backnya. Oke. Ya siapa tahu kalau Fabinho bisa cepat sembuh untuk bisa masuk, ini Kalau fit akan jauh ya. lebih bagus. Gue tuh paling kasihan kayak gini. Kenapa ya Jurgen Klopp? Minamino tuh ada loh masih di sini. Kan pemain badminton katanya Coach Justin. Tapi dia kan badminton. waktu kan bikin gol kemarin. Kan? Bikin Lawan gol, Norwich kan, Papi. lawan Norwich di Iya. putaran ketiga. Apa harus bergabung 2 bersama gol. Kadis dulu, Papi? Tapi kan kalau Minamino sudah kan dipinjamkan lebih sebelumnya kan, ke Minamino Southampton kan kan? lebih ke penyerang sebenarnya kan Iya, bukan dia di bisa belakang. gelandang serang kan? Dia Bisa bisa ya? false nine. Dia Iya, bisa false nine, bisa kayak di belakang kemarin- striker. Kemarin kan Mane juga baru masuk Iya, di babak super sub kedua. ya kan. Iya, iya. Bisa dia dimainin itu. Cuman kenapa? Nah itu penyakitnya si Jurgen Klopp tuh. Nggak berani untuk challenge pemain-pemain yang sebenarnya average skillnya di atas dari pemain-pemain pelapis. Tapi lawan Preston dia pasti main. Bisa main. Harusnya dia main. Pasti. Makanya nih. Nih, Dia pasti di belakang. squadnya kenapa nggak Iya. muncul nih? Di Mana belakang squadnya? Origi lah. Origi mana nih? Origi juga nggak muncul nih. Origi di depan, dia di Iya. belakang Origi. Mereka False nine kan? mereka, Iya. mereka timnya ketiduran nggak bikin formasinya Iya, sekarang. nggak bener nih, nggak bener nih. Nggak bikin, Pemain nggak bulu bikin. tangkis harus main. Iya. Tapi kalau kita ngomongin tadi gelandang di antara banyak cedera menyisakan mungkin nama-nama kayak apa? Nama-nama tadi menjadi andalan sekarang. Tapi kan masih ada kapten Hendo yang Hendo. kelihatannya terlupakan perannya padahal ini kapten dan juga dia selalu menunjukkan totalitas ketika bertanding. Artinya sekarang menurut kalian performa Hendo apakah sudah kembali ke performa terbaiknya atau menurut kalian Kalau memang sudah mulai ngelihat squad menurun? dari Jurgen Klopp di laga-laga penting terutama ya, Hendo selalu main, Ji. Ya. Udah itu udah menjawab, Ji. Nih, udah lihat nih, minutes of play-nya itu, ini 90 Ini sebenarnya yang kemarin Ini ya. kemarin. Ya, ini pertandingan lawan kemarin. MU nih. Tapi kalau sampai di pertandingan MU kemarin, dia kan selalu menjadi starter. Kalau bukan karena cedera ya. Ya, ya. Paling tidak 2 pertandingan terakhir melawan ATM di UCL Ya. dan juga melawan MU. MU kemarin ini betul-betul memang bagus sekali bermainan. Sempat dihujat dia padahal dia Bermain. sama Jurgen Klopp kan, karena bermain terlalu dalam. Iya. Berkali-kali sebenarnya ketika bola nyerang dia terlalu mundur, selalu mundur. Nah ini sempat akhirnya dia berani keluar dari situ. Tapi kemarin ada perubahan lawan MU ya. Dia coba untuk bisa Udah merebut satu tahun ini, Papi. Udah bisa satu tahun ini bisa dia merebut main. bola Ya, dari MU betul. dan bisa memberikan umpan kepada Salah. Nah, Gol dia lebih kelima. attacking, dia lebih Lebih, attacking. lebih enak ya. Ya, lebih Tapi memang dia ngotot. punya dasar pengalaman ya, pengalaman yang bagus. Pengalaman yang Artinya bolehlah untuk dimainkan untuk sebagai DM bagus seperti Iya, kemarin kan. dan dia oke lebih lah. attacking, Papi. Betul. Kalau dari kemarin-kemarin dia 2 tahun lalu dia lebih cenderung defensif. Nah itu dia nggak suka. bertahan gitu. Dia nggak suka. Kan banyak yang bilang sebenarnya kalau lihat dari kedalaman skuadnya Liverpool yang menjadi satu permasalahannya juga di gelandang karena kita tahu Wijnaldum pergi Wijnaldum nggak ada yang pergi, ya. menggantikan yang sekualitas gitu ya. Thiago pun ketika fit pun juga jarang dimainkan gitu kan menjadi starter. Nah sekarang dengan kedalaman skuad bukan semenjana seadanya ketika banyak yang cedera Coba seperti diulang ini. lagi, Ji. Semenjana seadanya dari kuantitas nggak Belum sebanyak kalah itu. loh, satu-satunya dari Premier League yang belum Tidak kalah pernah loh. kalah loh. Yang belum kalah. 9 Ji. pertandingan. Tolong, Bentar. Ji, tolong. Iya. Bentar Coba, Ji. Napoli udah kalah belum Napoli? Kayaknya belum kalah Napoli. Napoli Kenapa juga belum kalah. Premier League belum kalah dia satu-satunya. Napoli Ji. juga belum kalah di Serie A satu-satunya berarti. Napoli kalau bermain di Premier League urutan 8 Pak. Di atas Arsenal sama Arsenal. Sama. berarti. Poinnya sama Ji. Tapi kan sekarang MU sama Arsenal, Pi. Sama. Jangan Kok- diingetin iya. lah. Kok bisa begitu Ji? Bisa sama begitu? Ya itu ada penurunan 5 pertandingan. Papi. kualitas di Arsenal. Ya. Di Arsenal. MU mengikuti tapi. Iya. Oke, tapi kalau sekarang dengan kedalaman skuad seperti ini terutama di gelandang ya dengan perginya Iya. Wijnaldum dia tidak menambahkan gelandang yang memang selevel itu. Ini akan menjadi masalah nggak untuk satu musim sampai akhir musim gitu? Ya kalau banyak yang cedera bermasalah saya pikir ya. Ya, ya. Sekarang sudah cedera sudah banyak tadi saya lihat. Keita, Milner, udah banyak Fabinho. Kalau Hendo lagi cedera, kosong di tengah itu, nggak ada yang bisa ngatur ritme. Siapa yang mesti diharapkan di sini kan? Thiago, apalagi Thiago cedera. Ini akan menjadi kesulitan kecuali di musim dingin ada pembelian pemain lagi Ya. untuk mereka bisa datangkan terutama di gelandang ya. Ya, Musim gelandang Tetapi dasar mereka punya pelatih seperti Klopp, saya pikir ini oke. Musim lalu kan banyak yang bermasalah, 6 sampai 7 pemain, Ya. apalagi di belakang. Tapi 9 laga terakhir mereka nggak kalah Luar biasa ya. dan bisa masuk ke posisi ketiga. Wajar bisa menang lawan MU. Ternyata lagi hebat sekarang Liverpool ya. Sama ini juga Ji. Kalau nggak terlalu melo, Ya. Jurgen Klopp kalau kemarin kan waktu cedera
parah tuh lawan Ya, Leeds, si Harvey dia Elliott. langsung melo kan. Ya, ya. Oh, harus ada sanksi yang lebih besar, harus ada penyelidikan, jangan-jangan ini Ya dia waktu tanah aja disalahin, rumputnya disalahin kan sama dia kan. rumputnya disalahin. iya. Tanya aja sama rumput yang Tangannya bergoyang disalahin. gitu kan. Apalagi ini pemain yang dia Cedera. coba untuk bisa naikin Nah, kan. iya. si Sebenarnya Harvey Elliott. Liverpool tuh not to worried lah. Nggak perlu worry. Asal tadi Jurgen Klopp jangan terlalu khawatir lah. Itu yang terkadang terlalu mellownya Liverpool ini nih si Jurgen Klopp nih. Sampai tahun lalu pun wasit juga disindir yang MU katanya dapat penalti banyak kan. Nah, itu dia. Itu padahal yang salah bukan MU itu. Kenapa MU yang dituduh-tuduh? Oke lah, tapi kita Penaltinya dari Bruno Fernandes ya Iya, kan. iya. Karena gua nggak pantas terlalu banyak segala Iya, macam. iya, iya. Artinya ya itulah kita lihat nanti apakah match fitnessnya atau kebugaran skuad Liverpool ini bisa terjaga sampai akhir musim atau justru dengan cara bermainnya yang seperti ini dan juga kedalaman skuadnya yang tidak mungkin semewah Chelsea sedalam Chelsea atau sedalam City akan menjadi masalah dia di paruh musim sampai akhir musim nanti. Sekarang kita pindah dari Liverpool. Kalau ngomongin Liverpool pasti ada efek yang kemarin lawan MU ini masih akan terasa viralnya sampai seminggu ke depan seperti orang kaya yang bikin jersey di belakang sana dan viral di Sport Bible. Sebulan ke depan kali Ji. Enggak, seminggu aja. seminggu. Seminggu aja. Karena kan ntar minggu depan kalah lagi. Menang. Minggu depan kalah lagi lawan Tottenham kan. Spurs kalah. Kan kalau tahun lalu sama Spurs pernah kalah. Masih ingat tahun 2020? Nggak ingat, Nanti nggak gua ingat, bawa, nggak jersey ingat. Nanti gua bawa. Jangan tanya ke saya, tanya ke sebelah. Oh iya, iya, masih ingat, masih Woi, ingat. ada apa woi? Masih anget nih. Masih anget. Udah kayak habis ini ya di bawah Old celana. Trafford, itu Old Trafford, man. Makanya gua nggak bilang 5-0 tuh sama Liverpool ya walaupun rival ya. Gua lebih bilang malu-maluin dibanding sama Spurs karena ya ini kalau kata Coach Justin ya ayam sayur. Ya gua nggak paham sih karena kualitasnya Liverpool gue tetap respect karena kualitas Liverpool ya gue yakin ada di atas MU sekarang. Berarti Kita Spurs nggak repsek dong. enggak respect. Biasa aja karena Harry Kane itu menurut Itu jadi Blu-ray, Papi. Begitu Blu-ray itu bukannya DVD yang suka DVD, iya, nonton langsung itu ya. jadi, iya, Bisa dan kelihatan laku. tembus pandang gitu ya. langsung laku itu. Sold out 2002. Sold out langsung dibuatin DVD-nya. Apalagi kalau ada yang blue, itulah kalau udah. Kita pindah dari efek pertandingan Liverpool lawan MU. Yes. Ini memancing ibaratnya memancing intensitas tinggi atau tensi tinggi di skuad internalnya MU. Mudah berbagai isu dari isu pemain, isu Ole sampai isu legend-legendnya mulai mengkritik termasuk Paul Scholes yang mengkritik Paul Pogba. He will never be missed dengan kelakuannya, dengan tidak totalitasnya. Menurut kalian Pogba ini apa yang terjadi sama Pogba? Karena di awal musim kita ingat ketika Kalau masih Scholes lupa, Ji. Hah? Scholes Dia lupa? main nggak di era VAR. Coba deh kalau main di era VAR. Iya. Iya, karena dia Tackling tacklingnya dia. Wah. sama kayak Pogba ya. Iya sama kayak Ini gua. Reckless. ini Badung juga. Reckless, Scholes itu kan ya. main, waduh, geruduk juga kan mainnya kan. Wah. Thanks to VAR tuh Pogba. Tapi kan mungkin Scholes. mungkin bedanya adalah Scholes kelihatan ketika kehilangan bola dia akan ngejar balik. Kalau Pogba kan sering jalan kaki, sering nggak track back dan juga mungkin Lebih malas lah ya. ya dan mungkin kalau kalah Scholes zaman dulu belum ada era medsos. Pogba kalah langsung medsos, never give up, come back stronger. Ya ini apa yang membedakan Pogba sekarang dengan Pogba di masa-masa lalu yang katanya dia pemain world class dan lain-lain. Apakah memang Pogba ini sudah mengalami penurunan level atau memang timnya yang nggak bisa mengakomodir dia menurut Terlalu belagu kali. pemain? Terlalu belagu. Merasa ada di sini. Karena kan tim. dulu dia dibesar-besarkan Iya, karena di Juve main bagus. Tapi kan kita tahu Juve dulu pemainnya siapa aja bagus gitu kan. Artinya apakah memang dia sehebat itu waktu di Juve dan dibanding-bandingkan sama Kalau MU udah sekarang? putus jangan balikan kali gitu ya. Iya, iya. MU, Iya sih. balikan ke MU maksudnya. Iya, kalau udah putus jangan balikan. CLBK. CR7 juga kan gitu. Iya, Kalau udah iya. putus jangan balikan. Ntar kalau balikan jadian lagi, Iya. nggak balik kayak ke dulu lagi gitu. Iya, Sayang betul banget. sekali. Nah, jadi makanya kalau ngelihat Pogba, sebenarnya ketika dia nggak mulai jadi pemain reguler ya, bermain di MU, terus juga kalau di Liga Champion ada Fred yang selalu McFred, Tominay dan Fred ya. gue juga aneh nih. Gue juga aneh nih. Kenapa Fred selalu nggak bisa lepas dari starter? Terus Karena- juga di center back juga. Ya anak kesayangan mungkin dari Karena orang. mungkin kan dari cara mainnya yang memang lebih mau banyak berlari. Kan yang dibutuhkan dari gelandang sebenarnya di gelandang pertahanan sebenarnya banyak berlari kan. Kalau Pogba kan lebih kreatif tapi nggak mau ikut bertahan sebenarnya kan. Kalau itu mungkin gimana Benhard melihatnya Kalau pandangan gue ngelihat average statistik dari
timing ambil bola itu justru lebih banyak nemanja Matic kalau menurut Iya, iya. gua. Tapi mungkin bedanya Matic lambat. Masih Lambat, lambat, tapi lambat. dia bermain taktis. Iya, Nah, itu iya. akan cocok sama Pogba. Ini kan Betul. masalah cocok logi nih. Ya, makanya Oke, iya. kalau selalu ada pergantian pemain dari Ole, selalu yang Selalu masuk paketnya begitu. Paketnya begitu. Nah. Pogba, Matic, iya. kemudian Fred dan McTominay. Iya. Tapi kalau Sering cuma gitu. bilang alasan dia hanya kuat berlari, ngapain kau cuma berlari terus nggak ada kontribusi apapun? Itu juga akhirnya cuma Greenwood, lari mutar-mutar itu juga akhirnya Greenwood jadi bulan-bulanan tuh. Iya kan? Karena Itu ya gue nggak ngerti deh. Fans MU tuh banyak banget yang hujat Mason Greenwood. Tapi kalau menurut gue bagus banget ini pemain. ya gue sih nggak pernah ngejat Greenwood, gue ngejatnya Martial gitu Martial ya. oke lah Martial ya, oke. Martial oke lah, pemalas dia ya. Ya, Gedong, si Maguire tuh kan Ya. Gedong. Oke, tapi kalau kita ngeliat Pogba ini kan di awal musim kita tahu ketika masih manis-manisnya Ronaldo masih menang Ya. gitu ya. Ya. Bahkan isunya Pogba udah mulai negotiate new contracts gitu kan. Iya, perpanjangan kontrak Tapi lah. sekarang dengan adanya isu udah mulai kalah gini dan juga dia mulai mengkritik taktiknya Ole gitu kan. Apakah berarti ini pemain emang labil banget sebenarnya? Kadang mau iya, kadang enggak. Pogba tuh ada satu pertandingan gue lupa musim ini, dia nyetak assist paling banyak ketimbang musim lalu. Pertandingan apa ya? Itu ada tuh. Oh, dia yang iya, 4 iya, iya. assist, 4 Iya, apa iya. 5 assist ya? Iya. Itu artinya yang di awal sebenarnya- musim. Yang di awal musim. Iya. Itu artinya apa? Dia nggak dapat aja di tim ini. Ditambah juga kalau gue lihat agentnya tuh si Rayola. Rayola. Ya. Mino kan? Mino. Rayola. Nah ini yang goreng-gorengannya juga nih. Atau memang ini tergantung angin juga, suka-suka dia Ji, Ya. kalau bisa bermain kan. Ya kalau dia misalkan lagi- kondisi timnya Iya. lagi oke, dia mau Betul. bertahan. Dia- Tapi dia- kalau jadi- kondisi timnya jelek, jadi ditinggalin. nggak konsisten sama sekali. Ya, berarti Jadi orang bisa emang- melihat kan tergantung Ya. lihat sikon aja kalau Berarti lagi emang bagus. nggak ada loyalitas ingin. ya dia, Nah, emang ini benar-benar. masalah loyalitas ini Oke. yang susah. Iya. Oke, ini kalau kita ngomongin di MU ini sebenarnya kelihatannya sebenarnya baru 9 pekan gitu ya di Premier League, tapi kelihatannya udah kayak berjalan mau akhir Ngap-ngapan musim, ya. udah bonyok sana sini, udah kayak dijudge MU bakal ancur-ancuran musim ini. Tapi kalau kita melihat sekarang kabar terbaru setelah kemarin ada isunya katanya Conte mau negotiate kontrak, tapi akhirnya tadi gue baca dari Sky Belum ya. breaking Ole masih akan dikasih kesempatan gitu sama Udah bilang kemarin. sama MU ya kan ini. Kalau ditanya kan Ole pasti masih sampai ke ini akhir musim nanti. Tapi ini apakah dengan syarat menurut kalian apakah memang yang kayak menurut gue yakini ini kayaknya sampai akhir musim ya? Karena mungkin MU lebih kalau ganti pelatih lebih pengen di akhir musim nanti gitu dengan Iya. musim baru atau ada dengan syarat atau kalau kita lihat di kuis-kuis zaman dulu tuh ada Terms and condition. ada terms and condition tapi kecil banget tulisannya kan. Ketika kalah dari Tottenham dibantai lagi misalnya atau ternyata di dua pekan lagi ya lawan City dibantai gitu. Iya. Apakah ini akan menjadi menjadi boiling point saya buat MU? Kalau gue Menurut kalian? ngeliat ini di festive period nanti ya. Di Desember. Januari, Februari. Nah itu kan juga fase knockout. Fase knockout, fase Liga Champions. Dia udah kalah sekali lawan Young Boys. Young Boys. Nah ini 2 kemenangan Villarreal, satu lagi Atlanta. Atalanta ya. Jadi ukurannya di situ kalau menurut gua. Oke. Nah kalau saya melihat begini, bisa aja ekstrim ya, ekstrim dia cepat keluar, misalnya cepat keluar. Kalau 3 pertandingan beruntun ini dalam 7 hari ke depan kan 7 hari ini 3 kali bermain dia. Ya. Melawan Spurs dia kalah, Ya. melawan Atalanta kemudian dia kalah, kembali ke kandang melawan City kalah. Saya pikir habis. Kelar ya? Itu Kelar. akan menjadi kelar buat itu kelar, Ole. Udah. selesai itu. Kalau sampai kalah semua Papi, Itu dia. berarti memang keterlaluan Nah, itu Papi. dia. Atau dia- Jangan pasti buka. Atau dia draw misalnya, draw lawan Roy Spurs. Keane nggak tahu di Iya. dalamnya, bukan Ole ya. Tapi kan? iya sih, Tapi kalau- parah sih kalau kalah 3 Kalau kali sampai Papi. kalau sampai tiga-tiganya kalah sih, gue juga langsung Draw satu 2 kali kalah juga habis. langsung bendera Gue putih juga sih. kalau kalau jadi gitu. Ole Papi langsung lah buka celana pulang lah. tapi Ole nggak mau begitu. Dia pingin diputus langsung oleh manajemen. Kalau mau keluar dia nggak mau. Dia Mau maunya saya resign. maunya diputus sama manajemen Iya, begitu Ole kelihatan Iya, iya, gayanya. karena ada gengsi sebagai Iya, pemantan kekuatan, pemain. Papi. ya. Iya benar, Kuat-kuatan. kuat-kuatan gitu. Iya, iya, Gua nggak iya, mau iya, gua mau iya. mundur. Nah ini sampai Gua tahu Ferguson diblok, mukanya kan. merah ya. Tapi kalau kita ngomongin tadi Ole dan juga Pogba ini kelihatan sudah semakin friksinya udah semakin memanas gitu ya. Kemarin si Pogba mengkritik Ole dan juga Pogba sekarang bermain jelek. Ini apakah sudah waktunya Januari harus dijual sebelum akhir musim? Karena kan free kan. Ji. Rugi Ji kalau di Januari. Karena emang udah pasti murah banget ya. Murah banget dan lawannya tim Pasti nunggu juga sampai akhir musim. Iya, nggak akan mau dengan angka gede. Tapi dia musim depan free ya? Free musim depan free. Musim depan Musim sudah depan nggak free. nggak dapat apa-apa. Kalau Artinya saya udah- jual aja lah Ben. Ngapain daripada bikin ribut, bikin rese di dalam tim kan? Iya, iya, Lepas aja dia. Daripada free juga kan? Iya, Udah betul, habis betul, kontrak. betul, betul. Mau ngapain? Dapat uang sedikit nggak masalah lah. Daripada taruh bengal satu ini di dalam, cari yang bagus lebih kondusif kan? Ya ini lihat kita lihat ternyata Pogba pun
masih akan stay sampai akhir musim dan mungkin Ole juga masih akan stay sampai akhir musim kecuali kalau mungkin 3 pertandingan itu ke depan Ya. kalah semua Berturut-turut. berturut-turut dan juga nggak lolos Liga Champions itu pasti akan mungkin kalau dia lolos Liga Champions masih ada mimpi-mimpi kayaknya bisa ya gitu kali ya. Tapi kita Kalau lihat lolos. terlalu ngarep banyak apakah memang sebenarnya bisa memenuhi teater mimpi atau cuman mimpi di siang bolong. Kita pindah kalau ngomongin soal jualan kita juga mau jualan sebentar. Ada Jebret Official Merch menjual berbagai macam souvenir cantik, ada baju-baju kece yang trendy dan fashion seperti ini. Bisa dilihat baju di sini. Kalau kemudian bisa lihat juga ada di sana yang baju hijau, ada baju lainnya, ada juga hoodie. Terus juga kalau yang tengah itu di Yang tanah tengah bukan ya, di yang tengah tengah di bukan. tanah Yang Tanah Abang bukan. banyak lah bikin kayak gitu. Yang Tanah Abang. Tanah Abang, Taman Puring banyak bikin nggak usah nanya di situ mah kayak gitu. Cari aja di Shopee di Jebret Official Merch harganya mulai dari 80 ribuan tuh kan. Di balik, Ji, belakangnya cukup apa? terjangkau, belakangnya kosong Jebret kayak gini. Oh, Jebret. 80 keren ribuan. juga. Ini bener-bener dijual untuk kalian yang memang bener-bener pengen tampil trendy dan juga bener-bener apa ya suka banget sama Jebret Media karena kita aja nih nggak dikasih. Ini kalau kita mau harus dibeli harus sama kita. Jadi kita nggak akan gratis. Ini sindiran halus nih. kalian. Alhamdulillah Alhamdulillah ya nggak apa-apa. Maksudnya dikasih, Ji, ya? Iya pasti dikasih. Satu-satu lah ya. Nggak tapi ini bukti bahwa kita nggak se-eksklusif itu karena ini benar-benar bajunya kualitasnya bagus, jadi memang menang kasih dong. Liverpool kalian menang juga kasih. bisa beli. Mulai dari 80 ribu Liverpool menang beli harusnya. rupiah. Iya, Harus beli dong. Liverpool menang kasih dong. Saya udah beli, enggak saya nggak beli. Saya foto di barter foto model dikasih baju. Itu dia Jebret Official Merch mulai dari 80 ribuan rupiah. Ini dia monggo. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih Nostal Bola bersama Papi Ropan dan juga tamunya yang kece. Kalau Gita itu dilawan, susah dari data. Dengar Git. Tuh. Itu kayak komputer jalan, Kalau dilawan susah nih. susah. Iya. Dia bisa nelanjangin orang dari sisi data. Kalau kita mikir sebuah program itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi nggak ada orang hebat di broadcast. Nggak ada. Menurut saya nggak ada tim yang hebat. Saya ingat banget kok, saya pulang tuh jam 5 atau jam 4 pagi. Saya masih balik kantor itu jam 10, itu setiap hari 40 hari. Pada saat itu Tamara itu satu-satunya mungkin ya, pada saat itu ya. Pada saat itu. Satu cewek yang ngelotok soal bola. Benar. Saya setuju. Iya kan? Saya sempat pengen namain anak saya itu Guru Jaga. Orang yang saya paling kesal di dunia itu dia tuh. Guru Caga. Untung kasih ingat lagi tuh. Tolong jangan dikasih ingat. Gara-gara dia Jerman kalah itu. Sekarang Argentina era Maradona atau Argentina era Messi. Pilih yang mana? Ah. Jebret atau Ahai? Wah. Wah. Jebret atau Ahai? Itu dia Nostal Bola terbaru Papi Ropan bersama Mas Untung Nama anak Pranoto Papi ini. yang bakal bongkar-bongkar rahasia di dunia broadcast. Papi? Dan ini merupakan salah satu mantan bos gue yang dulu membawa gue kembali setelah kena Dalam efek sesaat. Dalam efek sesaat. pandemi. Oh, iya. Efek pandemi. Coba cerita, Ji, bagaimana? Disingkirin dikit. Hah? Gue diangkat, dibalikin ke kantor lagi. Kemudian dia dia cabut. Gue udah kayak anak ayam kehilangan induk. Dan saya pun sekarang menyusul cabut juga. Tapi sekarang enak dong, Ji. Enak-enak. Enak Oke itu dia nonton aja di Jebret Media ada Nostal Bola bersama Untung Pranoto dulu dia apa jagoan ini ya broadcasting di MNC Group ya dulunya. MNC Group, MNC Group dan juga terakhir pindah ke Mega Kuningan. Produser ya. Eksekutif. Produser dan terakhir di Mega Kuningan jadi direktur. Oke, dari tim Sultan sekarang kita tim Sultan Newcastle yang katanya naksir sama Ousmane Dembele si kaki kaca yang selalu kata Coach Yasin ini pemain yang ditunggu bisa menjadi kontribusi besar untuk Barcelona ditunggu-tunggu. Jago kalau main, tapi masa dia nggak pernah main. Mainnya 5 kali, 6 kali hilang. Ini kapan nih pemain bisa membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang memang world class, memang bisa memberikan kontribusi besar kalau kakinya kaki kaca mulu. Apakah ini masih menarik untuk tim Newcastle untuk membangun kejayaan baru lah ibaratnya. Dia harus turun dulu, jangan di tim Barcelona. tajir. Termasuk juga di Newcastle dia akan berat karena begitu dia datang akan datang lagi Coutinho, akan datang lagi yang lain dia harus turun dulu. Kayak tadi kita bicara tuh ada Cadiz atau Sociedad sekarang yang ada di atas. Granada atau ke situ. Jadi dia sebenarnya kalau gue lihat ya ketika dia bermain di tim-tim yang seperti ini sebenarnya kakinya nggak akan semasalah itu, Ji. Oke. Tapi justru bukannya kalau di tim papan bawah tuh justru bukannya malah lebih
fisikal ya main, apalagi kalau misalkan turun ke Justru championship gitu ya. di situ dia bangunnya. Oh, Kontrak dia nih. kan baru akan habis 2022 ya. Ya. Dan udah ditawarin sama Barcelona untuk perpanjangan tapi potong gaji. Ini orang Barcelona kacau juga ya. soal duitnya. Iya. Lagi Dia krisis mungkin ya. Lagi krisis tapi mau perpanjang, Papi. Kalau nggak ada duit jangan diperpanjang Jangan dong. perpanjang Papi. dong, iya ya. 2025 ya ditawarin ya kan. Tapi kalau gue lihat sih Newcastle nggak dalam waktu dekat juga untuk bisa Beli dia. Untuk beli dia. Kalau menurut gue ya, Oke. kontraknya tadi 2021 masih tahun depan ya. Ya, Ini 2022. juga dalam waktu yang mepet, kayaknya Barcelona nggak cepet-cepet untuk bisa mau ngelepas dia sekarang dalam waktu dekat ini. Tapi untuk apa sih Newcastle bisa membeli pemainnya satu ini? Apa hebatnya? Nggak ada apa-apanya. Sensasi, Papi. Kalau mau bilang dia besar, coba lihat apa yang dilakukan. Harganya di di atas 100 jutaan loh. Iya. Kalau dia di Dortmund mungkin waktu awal belum Iya, ada cedera iya, ya. iya, belum Makanya cedera. dia dibeli oleh Barcelona 100 kan. Tapi jutaan. ketika di Barcelona kan banyak cedera, saya kira rugi besar bagi Newcastle untuk bisa membeli ini. Ini blunder bagi Newcastle. Oke. Memang nggak ada pemain lain yang lebih bagus dari dia. Iya. Kan banyak pemain lain. Kalau memang ini Ada Coutinho, Papi. Sama aja. Di atas 100 juta nggak pernah main. Ini sama, ini 11-12 Coutinho Makanya sama. bagus lah. Untuk apa dia bermain satu kali tiba-tiba dua kali cedera? Ini untuk- lebih banyak menghabiskan waktu di ruang apa? Lebih medis. banyak bisnisnya. Kalau Newcastle itu untuk first look manajemen baru. Karena tadi kan muncul Coutinho, Dembele. Itu sebenarnya kalau secara kebutuhan squad, ini pemain-pemain yang susah. Kayak dulu City awal-awal kan beli Robinho, siapa lu pemain Iya. yang tahap awal lah di Chelsea dulu tahap awal Damien Duff, Mate Jakesman gitu-gitu ya. Sebelum akhirnya benar-benar beli bintang yang memang cocok sama tim. Berarti artinya pemain-pemain kayak gini sebenarnya dibutuhkan ya untuk mengangkat dari sisi komersilnya, dari Betul. sisi apa ya, medsosnya dan lain-lainnya. Itu punya daya tarik tersendiri, Papi. Oke. Kalau dilihat. Kalau ya. nggak daya, kalau Dembele ya, nggak ada ya daya tarik apa Dembele. Nggak ada, daya nggak ada. tarik. Secara Nggak ada. skema permainan mungkin nggak di situ. Iya. Tapi kalau main di Newcastle bukannya justru pressure-nya akan lebih kecil buat Dembele Karena dan nggak juga datang buat cuma satu, Ji. Akan datang banyak ini, yang iya. Dembele dan the rest of the world ya berarti Iya, ya. iya. Tapi kalau kalian, Tim sisa. menurut kalian Barca masih butuh Dembele nggak? Karena kan sekarang kalau kata Coach Yasin nih, fans lain kan bilang ketika pemain Barca sudah pulih semua, Barca akan menjadi tim yang kuat sebenarnya musim ini. Karena Kalau kan- dia fit, kalau dia fit, kalau dia fit, bagus dia lebih bagus dia bertahan di Barcelona. Kuman nggak akan ngasih kalau ini nih. Lebih Kuman nggak bagus akan dia ngasih, bermain. Papi. Nggak akan ngasih dia. Betul, Kuman. apalagi dia mau lepas itu bagus kan kalau di Barcelona kan. Ngapain mau lepas? tapi ada tempat buat dia. Kalau kita tahu sekarang ada Depa yang begitu, mungkin akan menjadi anak Mas Koman. Terus ada Ansu Des Fati. didorong main sayap Iya, kanan kan dia sekarang. sana. Terus Aguero Iya. sudah fit juga. Aguero udah nyetak gol kemarin. Ya, Masih ada tempat buat dia. Ketika memang dia Ada dong tempat kalau buat dia. Kalau dibandingkan dengan Des masih dia lebih bagus. Kalau fit Iya, loh. kalau fit dia ya, dengan Kalau dia- catatan fit. Kalau dia bugar, Des nggak. Nah nggak ada tapi kan apa-apanya. menunggu dia fit itu udah 3 tahun. 3 tahun. Lama Ya, memang. artinya Iya. kalau menurut kalian lepas apa pertahankan lepas. buat Barcelona? Ini Lepas ya? tahun terakhir ya kan, ini tahun terakhirnya dia. Kalau Harus nggak ya lepas. tadi gratis. Gratis ya. Harus ya. dilepas. 2022 Musim panas ya. depan dong dilepas dia. Iya, iya, sebelum musim gratis panas, iya. 2022 ya. Selesai, Iya. Betul. Oke, ini dia Dembele yang dulu juga katanya pernah indisipliner karena apa telat latihan karena main PS dan lain-lain, mungkin karena masih bocah, tapi juga sering absen dari pertandingan Barcelona karena kakinya kaki kaca. Oke, ada Sio, makasih banyak Ibra Tim yang udah nonton, jangan lupa hasil sampai. Makasih banyak Ibra Tim, thank you Pak Wirawan, thank you Mehar, jangan lupa subscribe dan juga nonton DPI dan juga episode lainnya, dan ada juga Begitu aja deh. USA dan Olahraga League nanti abis DPI ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, stay safe semuanya. Bye-bye, selamat kobam.